Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Yuda Arya Dwi Kusuma, NPM 20 10 10 40 42, Faisanabal NPM 20 10 10 40 43, dan Maulana Iqbal Pradana NPM 20 10 10 40 91. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis laporan keuangan mata kuliah akuntansi pengantar 2. Subbab yang akan kita bahas dari materi analisis laporan keuangan yaitu yang pertama, dasar-dasar analisis laporan keuangan, kemudian yang kedua yaitu analisis horizontal, dan yang ketiga yaitu analisis vertikal. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai dasar analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan di dalamnya mengevaluasi likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Kreditur jangka pendek seperti bank tertarik dengan likuiditas, kemampuan peminjam untuk membayar utang ketika sudah jatuh tempo. Likuiditas peminjam penting untuk mengevaluasi keamanan dari si peminjam. Kemudian, kreditur jangka panjang seperti pemegang obligasi mementingkan profitabilitas dan solvabilitas yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam waktu yang lama. Kreditur jangka panjang mempertimbangkan hal tersebut sebagai jumlah utang dalam struktur modal perusahaan dan kemampuannya dalam membayar bunga. Untuk mendapatkan informasi mengenai naik atau tidaknya kas dalam perusahaan, maka diperlukan perbandingan jumlah kas dengan data laporan keuangan lain. Perbandingan dapat menggunakan 3 basis. Basis yang pertama yaitu basis intra-perusahaan, yang berguna untuk mendeteksi perubahan pada posisi keuangan dan tren yang signifikan. Contohnya yaitu perbandingan antara jumlah kas MNS di tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Apakah kas tersebut mengalami kenaikan atau penurunan. Kemudian yang kedua yaitu rata-rata industri. Menyediakan informasi mengenai posisi relatif perusahaan di antara industri-industri lain yang sejenis. Sebagai contoh, pembaca laporan keuangan dapat membandingkan data keuangan MNS dengan data rata-rata industri yang dikompilasikan oleh lembaga pemeringkat keuangan seperti sejumlah perusahaan Amerika Serikat dan Standard & Poor's, atau dengan informasi yang disediakan di internet oleh perusahaan seperti Yahoo dalam situs finansialnya. Kemudian yang ketiga yaitu intercompany basis atau basis antar perusahaan. Perbandingan dengan perusahaan lain memberikan pengetahuan mengenai posisi kompetitif perusahaan. Contohnya, investor dapat membandingkan antara total penjualan MNS selama setahun dengan kompetitornya di bidang retail seperti Carrefour. Alat-alat analisis yang digunakan yaitu analisis horizontal yang digunakan pada perbandingan intra-perusahaan, kemudian analisis vertikal yang biasanya digunakan pada perbandingan intra-antar perusahaan, dan analisis rasio yang digunakan pada ketiga jenis perbandingan. 2. Analisis horizontal. Analisis horizontal atau horizontal analysis atau analisis tren atau trend analysis merupakan teknik untuk mengevaluasi serangkaian data laporan keuangan selama periode waktu tertentu. Kegunaannya adalah untuk menghitung kenaikan atau penurunan yang terjadi. Perubahan yang terjadi dapat diungkapkan sebagai nilai atau persentase. Ilustrasi di bawah ini menunjukkan angka penjualan neto dari Du Bois Company. Du Bois Company, penjualan neto dalam ribuan. Tahun 2014 yaitu 19.860 euro.
tahun 2013 yaitu 19.903 euro. Tahun 2012 yaitu 18.781 euro. Jika tahun 2012 adalah tahun dasar, kita dapat mengukur semua persentase kenaikan atau penurunan dari periode dasar dengan cara perubahan sejak periode dasar sama dengan nilai tahun berjalan dikurangi nilai tahun dasar dibagi nilai tahun dasar. Sebagai contoh, dapat diketahui bahwa penjualan neto Dubois meningkat dari tahun 2012 ke tahun 2013 sekitar 6%, yaitu 19.903 euro dikurangi 18.781 euro dibagi 18.781 euro. Dengan cara yang sama, dapat diketahui bahwa penjualan neto meningkat dari tahun 2012 ke tahun 2014 sekitar 5,7%, yaitu 19.860 euro dikurangi 18.781 euro dibagi 18.781 euro. Alternatif lain, penjualan tahun berjalan dapat dilengkapkan sebagai persentase dari periode dasarnya. Caranya adalah membagi nilai tahun berjalan dengan nilai tahun dasar, seperti ditunjukkan di bawah ini, yaitu hasil tahun berjalan berhubungan dengan tahun dasar sama dengan nilai tahun berjalan dibagi nilai tahun dasar. Ilustrasi di bawah ini menyajikan analisis di atas untuk periode 3 tahun menggunakan tahun 2012 sebagai periode dasar. Dubois Company, penjualan neto dalam ribuan. Tahun 2014 yaitu 19.860 euro sebesar 105,7%. Tahun 2013 yaitu 19.903 euro sebesar 106,0%. Tahun 2012 yaitu 18.781 euro sebesar 100%. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan komparatif pada ilustrasi di samping menunjukkan angka yang berubah secara signifikan pada struktur keuangan Quality Department Store. Dari tahun 2013 sampai tahun 2014, pada bagian aset tetap atau neto meningkat sebesar 167.500 euro atau 26,5%. Pada bagian ekuitas, saldo laba meningkat sebesar 202.600 euro atau 38,6%. Pada bagian liabilitas lancar meningkat sebesar 41.500 euro atau 13,7%. Perubahan ini mengindikasikan bahwa perusahaan memperluas asetnya pada tahun 2014 dan membiayai perluasan tersebut terutama dengan membentuk saldo laba daripada menambah utang jangka panjang. Berikut ini laporan posisi keuangan tersebut. Laporan laba rugi. Analisis horizontal laporan laba rugi menunjukkan perubahan sebagai berikut. Penjualan neto meningkat sebesar 260.000 euro atau 14,2%, atau 260.000 euro dibagi 1.837.000 euro. Beban pokok penjualan meningkat sebesar 141.000 euro atau 12,4%, atau 141.000 euro dibagi 1.140.000 euro. Beban operasi total meningkat sebesar 37.000 euro atau 11,6%.
atau 37.000 euro dibagi 320.000 euro. Secara keseluruhan, laba bruto dan laba neto meningkat tajam. Laba bruto meningkat sebesar 17,1% dan laba neto 26,5%. Tren laba perusahaan tampak menguntungkan. Berikut ini laporan laba rugi sebagai berikut. Laporan saldo laba. Hasil dari analisis menunjukkan kenaikan laba neto sebesar 55.300 euro atau 26,5%, di mana dividen modal saham naik sebesar 1.200 euro atau 2%. Dapat dilihat pada analisis horizontal laporan posisi keuangan bahwa saldo laba meningkat 38,6%. Seperti dijelaskan sebelumnya, perusahaan menahan sebagian besar laba neto untuk membiayai penambahan fasilitas pabrik. Analisis horizontal perubahan dari periode ke periode relatif sederhana dan cukup berguna, tetapi kerumitan dapat terjadi saat melakukan perhitungan. Jika sebuah pos tidak memiliki nilai di tahun dasar atau tahun sebelumnya, tetapi memiliki nilai pada tahun berikutnya, persentase perubahan tidak dapat dihitung. Sama halnya jika nilai negatif muncul pada tahun dasar atau tahun sebelumnya, dan nilai positif muncul pada tahun berikutnya atau sebaliknya, persentase perubahan juga tidak dapat dihitung. Berikut ini laporan saldo laba. Untuk materi selanjutnya yaitu analisis vertikal. Analisis vertikal atau disebut juga dengan common size analysis adalah suatu teknik untuk mengungkapkan setiap pos pada laporan keuangan sebagai persentase pada sebuah nilai pasar. Pada suatu laporan posisi keuangan, kita dapat mengatakan bahwa aset lancar atau perusahaan adalah 22% dari total aset sebagai nilai dasar. Atau pada sebuah laporan laba rugi dapat dikatakan bahwa beban penjualan adalah 16% dari penjualan itu, di mana penjualan itu sebagai nilai dasar. Untuk yang pertama yaitu laporan posisi keuangan. Seperti ini contohnya dari laporan posisi keuangan dari Quality Department Store, di mana analisis vertikal menunjukkan jumlah relatif dari masing-masing kategori pada laporan posisi keuangan. Analisis vertikal juga dapat menunjukkan persentase perubahan pada setiap pos pada aset, liabilitas, dan ekuitas. Dapat dilihat bahwa aset lancar menurun dari 59,2% total aset pada 2013 menjadi 55,6% pada tahun 2014, meskipun nilai nominalnya meningkat sebesar 75.000 euro pada saat itu. Aset tetap atau neto meningkat dari 39,7% menjadi 43,6% dari total aset. Saldo laba meningkat dari 32,9% menjadi 39,7% dari total ekuitas dan liabilitas. Hasil tersebut memperkuat hasil pengamatan sebelumnya bahwa Quality Department Store memilih mendanai pertumbuhannya melalui saldo laba daripada menambah utang. Untuk yang selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Seperti di bawah ini contohnya dari Quality Department Store, yaitu laporan laba ruginya. Dari ilustrasi tersebut dapat diketahui bahwa beban pokok penjualan sebagai persentase penjualan neto menurun 1%, yaitu dari 62,1% versus 61,1%. Dan total beban operasi menurun 0,4%, di mana sebesar 17,4% versus 17,0%. Hasilnya wajar apabila laba neto sebagai persentase dari penjualan neto meningkat dari 11,4% menjadi 12%.
Lalu manfaat terkait analisis vertikal yaitu analisis tersebut memungkinkan dibuatnya perbandingan berbagai jenis perusahaan dengan ukuran yang berbeda. Sebagai contoh, kompetitor utama yaitu Quality Department Store adalah toko Park Street yang terletak di kota tetangga. Dengan menggunakan analisis vertikal, kita dapat membandingkan laporan laba rugi yang ringkas dari Quality Department Store, yaitu perusahaan retail kecil, dengan Park Street, yaitu adalah perusahaan retail raksasa internasional. Dan perbandingannya yaitu penjualan neto Park Street sebesar 8.372 kali lebih besar daripada penjualan neto dari Quality Department Store yang relatif kecil. Persentase menunjukkan tingkat laba kotor Quality Department Store dan Park Street hampir setara dengan masing-masing sebesar 38,9% dan 39,4%. Namun persentase pendapatan operasi sangat jauh berbeda dengan masing-masing sebesar 21,9% dan 3,8%. Perbedaan tersebut terjadi karena persentase beban penjualan dan administrasi dari Quality Department Store sebesar 17% jauh lebih rendah daripada Park Street sebesar 35,6%. Meskipun laba neto Park Street 951 lebih besar daripada Quality Department Store, laba neto Park Street dalam persentase pada masing-masing penjualan dalam euro sebesar 1,4%, hanya 11% dari laba neto Quality Department Store, yaitu sebesar 12,6%. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi analisis laporan keuangan, yaitu analisis horizontal dan analisis vertikal. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.